Kalian tapi udah melahirkan? Belum. Kamu udah. Iya. Yang lain membantu orang lain tapi belum melahirkan. Belum. You lagi. Ngapain? Ayo kemana? Ayo kita bantu ngelahirin orang-orang gitu. Jadi trauma gak sih biasanya ngebantuin ngelahirin terus jadi aduh takut gitu? Enggak sih, aman aja. Aman aja ya? Aman aja. Justru lama-lama udah gitu doang. Gitu doang. Langsung lahir ya benar. Masih di sini sekarang ini loh, produknya satu episode ini sudah mulai lebih banyak lagi nih 3 produk. Oke, dan pengumuman kami 100 tampil setiap hari di CTV. Kurang. Ya gimana? Yang maju. Udah gini aja. Pertama ke kiri, kedua ke depannya. Oke. Siap ya? Musik! Acara yang dinanti di GTV ini dia New Family 100. Apa yang diperlukan saat membuat saus puding? Gula. Pekerjaan apa yang mengharuskan punya karet gelang? Karet gelang pas. Apa yang biasanya bapak-bapak beli di bengkel? Pas. Kenapa cowok membuka bajunya saat berolahraga? Gerah. Selain menjaga, apa yang dilakukan penjaga villa? Mempromosikan. Jawabnya cepat. Pilih cepat. Jawabnya cepat. Geser sedikit ke tengah. Ini kok namanya balita tapi udah bongsor-bongsor banget ini ya? Singkatan itu. Balita tuh kan bayi 5 tahun. Iya. Ini 2. balita. Iya. Singkatannya kepanjangannya adalah? Bidan, lincah, tiada tara. Coba sekali lagi. Lihatnya ke situ ya. Balita adalah? Bidan, lincah, tiada tara. Oke. Bidan lincah tiada tara itu gimana sih? Ayo ibu, ayo lagi. Ayo ibu, ayo lagi. Tapi kalian sudah membantu proses kelahiran? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Berapa bayi? Gak kehitung sih. Banyak banget. Banyak banget. Beneran udah berapa lama jadi bidan? Berapa 4 tahun? 4 tahun ya pasti banyak ya? Iya, 4 tahun. Jadi bidannya sih kurang lebih 2 tahunan, Cuman aku perawat juga, jadi total 10 tahun lah kayaknya. Wow, perawat pendamping bidan juga. Oke, Susi? Aku 3 tahun. 3 tahun. Tiara? Aku 3 tahun. 3 tahun. Chris Day, apa sih? Chris Dayanti. Beneran. Tulisannya Chris Day doang, Yantinya mana? Udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Wih, itu serba. Kalian tapi udah melahirkan? Belum. Kamu udah. Yang lain membantu orang lain tapi belum melahirkan. Iya. You lagi. Ngapain? Ayo kemana? Ayo kita bantu ngelahirin orang-orang gitu. Jadi trauma gak sih biasanya ngebantuin ngelahirin terus jadi aduh takut gitu? Enggak sih, aman aja. Aman aja ya? Aman aja. Justru lama-lama udah gitu doang. Gitu doang. Langsung lahir ya benar. Cara apa yang dilakukan saat toples sulit untuk dibuka? Memutar dengan bantuan tali. Pakai tali. Pakai tali. Jadi diputar pakai tali ya? Tali. Pakai tali ya?
Pakai tali. Baru tahu damkar ngebukain ini pakai tali. Iya benar. Jadi diputar tapi pakai tali. Ya, oke. Survei membuktikan. Pak, darurat nih Pak. Iya, kenapa ada yang bisa dibantu? Tolong Pak, toples saya susah dibuka. Iya. Pernah nggak ada yang minta tolong itu? Kalau toples enggak? Toples enggak ya, iya. Toplesnya cuma nyari solatifnya doang lagi. Oke. Tapi apa yang pernah diminta bantuan tapi unik itu apa? Pernah nggak? Banyak bang. Banyak. Buka toples nggak ada ya? Belum. Kalau ngangkut galon? Enggak. Kalau itu gas. Gimana ceritanya? Dia nggak bisa buka gasnya. Minta tolong ke damkar. Datang. Karena memang kalau salah kan bisa kebakaran. Oh, terus datanya pakai iu enggak pakai. Pakai itu. SOP-nya. SOP-nya memang harus pakai. Itu doang. Buat masang atau gimana? Buat masang. Lepas dan masang. Iya, kalau waktu saya nggak bisa dibuka kan terus tapi kecium bau. Kecium bau, oh, itu bahaya betul. Kalau masang ada tolong pasangin dong gitu. Iya, takut. Itu modus kali. Takut akhirnya didatengin dibantuin. Iya. Jadi tidak pernah ada permasalahan dianggap sepele, apapun dianggap besar ya. Iya. Karena buat orang-orang juga itu menakutkan ya. Iya. Keren, tepuk tangan lagi dong untuk damkar. Tapi kembali ke teman-teman bidan, Sarah jawabannya adalah minta tolong. Iya, simpel ya. Survei membuktikan. Selain pakai kain, minta tolong ke orang, dicongkel atau dicungkil, cara apa yang dilakukan saat toples sulit untuk dibuka? Dibelah atau disobek? Dibelah atau disobek. Dibelah bang, dibelah. Enak bang, toplesnya dibelah. Belah toples di malam hari paling enak dengan kekasih. Dibelah bang, dibelah. Enak bang, silakan dibelah. Almarhum Jupe itu luar biasa, lagunya bagus banget ya. Jadi belah ya. Sama belah-belahan, Kak. Rara kenapa lu? Kita jangan ngebelah. Rara mau dibelah juga toples. Perempuan-perempuan luar biasa ini. Tepuk tanda untuk mereka berdua. Tadi saya lupa lagi di balita tuh yang sudah pernah melahirkan siapa? Yes. Sarah. Ya, Sudah berapa putra-putrinya? udah baru satu, A. Satu. Iya. Umur berapa sekarang? Sekarang jalan 7 kayaknya. Jalan 7. Iya. Tapi kalau bidan ngelahirin, bisa ngelahirin sendiri gitu gak sih? Enggak, kebetulan aku sama mertua. Maksudnya? Lahirannya sama mertua. Mertua? Ditolong ya. Mertua emang? Bidan. Iya. Oh, mertua kamu bidan juga? Iya. Jadi ditolongin sama mertua? Iya. Jadi udah lihat, A. Iya. Risih gak sih? Enggak sih. Iya. Tapi hebat banget ya. Jangan-jangan mertua kamu milih kamu jadi mantu karena sama-sama bidan. Mungkin ya. Tapi lancar kelahirannya? Alhamdulillah lahiran lancar, tapi 4 hari setelah itu ada sedikit masalah sih, A. Masalah apa? Masalahnya tuh, boleh cerita ya? Boleh. Agak sedih sih. Kenapa? Jadi 4 hari habis lahiran, aku kesakitan hebat, A. Gitu, kesakitan hebat sampai obat nyeri apapun itu kayak nggak mempan di Oke, aku. sakitnya di bagian Perut. perut, Iya, perut. di bagian dalamnya berasanya. Iya, pokoknya di semua area perut lah, Ha. Oke. Aku kesakitan banget. Sakit itu kan beda-beda ya. Ada sakit melilit, ada sakit kayak perih. Itu sakitnya ke arah kemana? Kayak gimana ya? Kayak di pelintir, kayak pokoknya kita tuh udah kayak pasrah aja sih, A. Kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Lahiran Terus? tuh nggak ada apa-apanya pokoknya. Dibanding pas lahiran, lebih sakit itu. Jauh lebih sakit. Ternyata aduh maaf, Pak. Kamu datang bareng siapa? Aku tuh Maaf, datang bareng siapa? kenapa? Ada suami ikut ya?
Suami aku ada. Mana? Itu. Sini Mas. Sini Mas. Apa. Sini Mas. Ya, sini Mas. Ya. Ya, sini. Namanya siapa Mas? Ari. Madam Ari. Boleh izin istrinya cerita pas proses kelahiran kemarin boleh ya? Oke. Jadi 4 hari setelah melahirkan tiba-tiba sakit banget, lebih sakit daripada proses melahirkan. Iya, jauh lebih. Padahal kan kata orang melahirkan tuh sakit ya? saya kan belum pernah ya. Itu kan sakit banget. Ini lebih sakit. Lebih sakit lagi. Oke, terus diperiksa. Jadi waktu itu tuh sore ya, kita tuh sore lagi ngobrol, tiba-tiba kesakitan banget. Mertua bidan kan jadi langsung kasih painkiller gitu Iya, cuman nggak ada yang mempan. Di manapun disuntik sampai kita dikasih minum obat nyeri itu nggak ada yang mempan. Akhirnya aku dibawa ke rumah sakit tuh malam-malam kita diperiksa sama dokter IGD ya. Mana anak masih bayi banget saat itu kan? 4 hari Iya itu dia makanya. Terus Ah, ke IGD itu. Iya, ke IGD. Terus di situ belum ketahuan tuh, belum ketahuan. Besoknya aku udah badan tuh udah biru, terus udah pucat banget. Akhirnya dipanggil dokter bedahnya. Terus di situ udah dokter bedah tuh udah, oh udah ini kayaknya udah hampir sepsis nih, udah kita operasi aja. Maaf sepsis tuh. Apa ya? Infeksi lah, kayak udah Jadi akhirnya dioperasi. operasi. Operasi Sito. Padahal sebelumnya lahiran normal. Normal, aman banget, Oke, apa yang terjadi? Apa katanya? Aduh, maaf ya agak ini juga sih. Jadi feses aku udah keluar dari usus. Jadi udah menuhin rongga perut gitu, Karena Karena ada infeksi. Sobek. sebentar, apakah ada hubungannya dengan proses kehamilan sebelumnya? Mungkin kalau dari sisi medisnya tuh kemungkinan besar aku tuh dulu memang jorok ya makannya gitu. Jorok tuh Dalam artian aku makannya tuh pedes, terus minum bersoda, pokoknya nggak inilah, bukan makanan sehat lah gitu. Terus infeksinya tuh udah lama, mungkin pas hamil ketekan, pas beres lahiran tuh kembali lagi kan normal. Jadi itu tuh ada kayak perlengketan gitu Jadi abis lahiran normal lagi, ya udah sobek. jadi itu ada hubungannya dengan gaya hidup di waktu muda. Kemungkinan Jadi hobi makan pedas banget, banget. minumnya minuman bersoda, Tambah cuka juga. Jadi pengaruh besar tuh cuka. Iya, gitu ya. Tuh berarti ini harus diceritakan biar kita tuh jadi aware ya. Iya. Jangan asal memanjakan di lidah saja, tapi yang organ dalam justru Harus dijaga. iya betul. Cuka, pedas, dan soda. Efeknya tuh ternyata Efeknya tuh setelah 2-3 tahun baru terasa. Ya pokoknya saat itu suami dampingin terus. Siap. Melihat perjuangan melahirkan, melihat itu hampir namanya kan. lewat ya. Iya, bisa ngomong itu nggak enak. Dokter sampai bilang berdoa saja Pak, ini 50-50 katanya. Kalau tidak bisa diselamatkan nanti buat lubang dari perutnya. Buat buang. Iya, seperti orang-orang yang suka pakai plastik itu. Iya. Ya, maksud sampai ada kemungkinan bisa sama itu. Iya. Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah normal. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ngomong apa ke istri? Sampaikan sesuatu. Sampaikan sesuatu. Yang mungkin belum pernah terucap, sampaikan sekarang. Ya, bisa. Kayaknya dia nggak bisa romantis. Bisa ini, harus bisa dari hati. Ayo. Panggilnya apa? Panggilnya sayang. Oh, iya. Sayang. Terima kasih ya udah bertahan sampai sekarang ini. Untuk ya mungkin sekarang sering ditinggal. Mungkin Karena tugas angkatannya. angkatan. Karena sering ditinggal selama kurang lebih pernikahan 7 tahun ini. Sering kurang lebih 4 tahun kami tinggal. Jadi sekarang awalnya ditinggal ke Papua. Selang 8 bulan kami tugas lagi ke Libanon. Nah, habis dari Libanon sekarang tugas jauh lagi nggak jauh sih, masih di Jawa Barat, cuman di Santolo ya. Oke. Jadi Sampaikan. tidak bisa pulang tiap hari. Maafin nggak ya? Terima kasih. Terima kasih mungkin ya udah mau bersabar, udah kuat untuk bertahan hidup sehari-hari, cuman berdua, hanya berdua dengan anak di rumah.
Itu aja mungkin. Icip keningan dong. Ayo.